soalnya begini ya, jadi TKI itu adalah eh, sebuah kebanggaan tersendiri loh. Tidak semua orang bisa loh ya. Kita boleh kalah masalah ijazah, masalah pendidikan kita boleh kalah. Tapi masalah kemampuan bahasa kita nggak kalah sama orang-orang yang berpendidikan tinggi. Benar. Saya malah lulusan SD. Nah, lulusan SD malah bisa bahasa Indonesia bisa. Bahasa Taiwan bisa. Tuh. Saya tuh lulusan SD. Belum tentu loh, mohon maaf yang pendidikannya tinggi bisa bahasa Mandarin. Belum tentu ya kan? juga, belum tentu. Oke, jumpa lagi bersama info.go, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, edisi kali ini edisi ngosan guys, ngosan ngobrol santai. Edisi kali ini aku akan membahas masih seputar TKI Taiwan guys. Kemarin ada beberapa teman yang bertanya, kalau mau ke Taiwan itu pakai ijazah apa bang gitu. Nah, ini di edisi kali ini kita akan bahas masalah ijazah apa yang bisa buat proses ke Taiwan. Tapi saya tidak sendiri guys, saya biasa berdua bersama Bang Kidi Motor. Bang Kidi Motor adalah YouTuber di Taiwan juga, yang konten-kontennya itu tentang motor. Buat teman-teman yang ada di Taiwan misalkan berminat membeli sepeda motor bekas, bisa menghubungi Bang Kidi Motor. Oke Bang Kidi, Siap. apa kabar Bang Kidi? Alhamdulillah kabar sehat. Kabar sehat ya. Ini masih momen hari raya Idul Adha Bang. Selamat hari raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Semoga tambah berkah barokah. Amin. Oke Bang, kemarin di video saya kemarin itu ada yang bertanya masalah ijazah itu loh, ijazah apa yang bisa buat proses ke Taiwan. Jadi kalau masalah yang lainnya ya, kalau kayak syarat-syarat ke Taiwan kan udah saya upload di video sebelumnya. Terus batasan umur juga udah aku upload di video-video yang lalu. Nah jadi sekarang obrolan kita ini khusus tentang ijazah lah. Nanti video selanjutnya itu obrolan tentang tinggi badan ke Taiwan itu minimal berapa. Terus video selanjutnya lah nanti kita bahas masalah tinggi badan udah, ini apa ijazah, terus tinggi badan. Nah nanti berat badan yang edisi ngobrol selanjutnya. Oke Bang Kidi. Siap. Ijazah ke Taiwan itu minimal apa? Minimal ku SMP. SMP bisa ya? Bisa. Tapi sebenarnya aku dari PT-nya. Sebenarnya aku dari PT di Indonesia tuh PT-nya tuh bisa menerima SD, SMP atau SMA. Gitu loh. Kalau di PT ku dulu itu SD bisa lolos. Karena apa? Karena pihak pabrik dan PT itu sudah konfirmasi. ACC ya? Sudah ACC gitu loh. Akhirnya SD pun juga bisa berangkat. Tapi kalau sekarang katanya minimal tuh SMP. Kalau yang angkatan sekarang ini minimal SMP. SMP. Oh, SMP. Gitu loh. Minimal SMP. SMP sederajat lah ya kayak Iya. Pokoknya SMP sederajat gitu ya. Kalau lebih dari SMP ya tambah bisa. Tambah bisa. SMA sederajat kayak SMK, STM. Nah itu tambah gampang bisa kayak gitu. Tapi ini khusus untuk yang formal loh ya. Yang job formal Bang, maksudnya bukan informal. Kalau informal kan saya nggak tahu ya. Kalau ini informal kurang paham aku juga. Ini kan khusus sektor formal ya. Sektor formal itu berarti minimal SMP. Sebenarnya begini ya, masalah ijazah itu kan hanya formalitas. Iya, cuma formalitas doang. Kalau ke Taiwan loh ya. Formalitas doang kalau di Taiwan. Yang penting itu
sehat, sehat. terus bisa bekerja gitu aja hitungannya. Intinya Masalah ijazah itu hanya menandakan bahwasanya pernah sekolah dan bisa membaca dan menulis gitu aja sebenarnya. Yang penting badan sehat, siap untuk kerja, kayak itu doang kalau di Taiwan itu. Kalau di negara lain mah kurang tahu. Ya gitu mungkin saya. kalau di Korea apa Jepang pasti ada standarnya beda lah ya. Mungkin SMA sederajat atau apa. Tapi kalau khusus di Taiwan memang setahu saya itu SMP. SMP. Bisa. Tapi kalau angkatan saya itu SD itu bisa lolos. Oh iya, Banyak kalau zaman dulu SD bisa lolos. Bisa lolos Taiwan itu. Yang penting tes kesehatan masuk, fisiknya masuk, berat badan oke, berat badan, tinggi terus badan oke lah itu masuk. Makanya untuk video selanjutnya lah ini nanti kita bahas masalah apa dulu nih, tinggi badan dulu nanti ya. Kalau ada waktu kita ngobrol santai lagi. Siap. Tapi sebenarnya jadi TKI itu begini ya. Jadi TKI itu kita jangan minder masalah ijazah sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh minder. Iya. Jangan takut dengan bayang-bayang ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau kita minder masalah jasa, ya gak lolos kayak gitu. Soalnya begini ya, jadi TKI itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri loh. Tidak semua orang bisa loh ya. Kita boleh kalah masalah ijazah, masalah pendidikan kita boleh kalah. Tapi masalah kemampuan bahasa kita nggak kalah sama orang-orang yang berpendidikan tinggi. Saya malah lulusan SD. Nah, lulusan SD malah bisa bahasa Indonesia bisa. Bahasa Taiwan bisa. Tuh. Saya tuh lulusan SD. Belum tentu loh, mohon maaf yang pendidikannya tinggi bisa bahasa Mandarin. Belum tentu ya kan? juga, belum tentu. Jadi masalah ijazah itu hanya formalitas. Masalah keahlian kita masalahkan dibanding sama yang berpendidikan tinggi belum tentu kalah juga. Iya. Ya kan? Di sini kita kerjaan mengoperasikan mesin. Iya. Nah, mesin. Ya kan? Iya. Kalau masalah dari pendidikan kita nggak belajar masalah mesin, tapi bisa. Masalah bahasa kita tidak kursus bahasa tapi bisa. Oh ya kan? Nah, itulah kecerdasan kita. Itulah istimewanya jadi TKI ya. Di samping itu yang lebih bangga lagi, kita ini sebenarnya apa? Sebagai pahlawan negara. Nah, gimana nggak pahlawan negara? Orang TKI itu ya, TKI itu termasuk penyumbang devisa negara terbesar. Iya. Kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 loh. Nomor 2. Oh, nomor 2. Penyumbang devisa negara. Jadi buat teman-teman termasuk buat saya sendiri Bang Kidi menjadi TKI ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri terlepas dari ijazah kita ya kan. Nah, biarpun ijazah kita SMP katakanlah, tapi masalah keahlian, masalah kemampuan, nah, kita bisa ya kan. Buktinya kita di sini di Taiwan, bahasa Taiwan oke saja. Ya kan? Ngomong sama mandor-mandor juga nyambung, nggak nyambung. Gitu loh. Berarti kan jadi jasa itu bukan apa itu namanya, masalah ijazah itu hanya sebuah formalitas. Makanya sekali lagi buat teman-teman yang kemarin bertanya, kan ada yang tanya, Mas ijazah SMP bisa nggak proses ke Taiwan? Saya jawab bisa. Bisa. Nah nanti masalah apa namanya, syarat-syarat lainnya kan, nah itu menyusul kayak kesehatan, kayak terutama masalah uang buat proses, lah itu termasuk syarat-syarat lainnya. Tapi kalau pembahasan obrolan kita hari ini kan masalah ijazah untuk proses ke Taiwan ya minimal saat ini SMP ya Bang ya. SMP. Nah, SMP masuk. SMP masuk. Ya. SMP masuk. Ya. Kedua kesehatan.
berdua itu wes sehat ya. intinya kayak itu. Kesehatan oke, lolos. Tapi kalau jasa SMP masuk, kesehatan gak oke, nggak bisa lolos juga. Nggak bisa lolos juga ya. Ini obrolan kita kan khusus hanya masalah Jasa. ijazah. Nanti di video selanjutnya kita bahas yang masalah lain-lainnya, Bang. Siap, siap. Jadi gitu ya teman-teman yang masih proses di Indonesia atau yang baru mau proses lah, yang baru mau proses tuh saya berani mengatakan kalau ke Taiwan itu minimal ijazah SMP itu bisa, SMP sederajat. Jadi jangan ragu kalau misalkan mau udah niat proses ke Taiwan, ya silahkan proses dengan syarat-syarat apa saja. Nanti kan di PT kan dikasih tahu. Kalau pengen lebih tahu di video saya udah ada, nanti saya sertakan di deskripsi ya. Bang Kidi, Siap, siap. pesan-pesan buat teman-teman yang masih mau proses, silahkan. Pesan buat teman-teman yang mau proses ke Taiwan, jangan takut dengan jasa. Yang penting kita punya niat, jasa SMP tetap masuk. Dan juga jaga kesehatan buat teman-teman dimanapun PT berada. Jaga kesehatan intinya kayak gitu. Intinya Terus SMP masuk kayak gitu SMP lah. masuk itu aja. Yang lebih penting, nggak kalah penting adalah belajar bahasa. Sedikit-sedikit belajar bahasa lah gitu ya Bang ya. Ya siap, Pak. Kalau di PT ada lose untuk belajar bahasa, ikutin tuh belajar. Di sini tinggal nyambungkan. Jadi gitu ya teman-teman, obrolan kita kali ini obrolan tentang TKI Taiwan yang membahas masalah proses ke Taiwan itu pakai ijazah SMP. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih proses dan yang mau proses, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga mental kalian supaya nyampe di Taiwan nanti tidak take down. Oke, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bang Kidi. Siap, terima kasih. Sampai Sama-sama. ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.